pelajar, apa kabar kalian semua? Pastinya baik kan? Oke, langsung aja. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai titrasi asam basa. Salah satu metode yang paling terkenal di laboratorium adalah titrasi. Ahli kimia menggunakan metode ini untuk mengukur konsentrasi suatu larutan yang belum diketahui konsentrasinya dan mereaksikannya dengan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya, atau bisa disebut larutan baku. Larutan baku terbagi menjadi dua, ada larutan baku primer dan larutan baku sekunder. Larutan baku primer adalah larutan yang konsentrasinya dapat diketahui dengan tepat dan teliti sebelum dilakukan proses titrasi. Sedangkan larutan baku sekunder, larutan yang mengandung suatu zat yang konsentrasinya tidak dapat diketahui dengan tepat karena berasal dari zat yang tidak pernah murni. Konsentrasi dari larutan ini dapat diketahui dengan pembakuan dengan larutan baku primer. Contoh larutan baku primer, yang pertama, larutan kalium dikromat. Kedua, larutan natrium klorida. 3, larutan asam oksalat. 4, larutan asam benzoat. Sedangkan contoh larutan baku sekunder yang pertama, larutan perak nitrat. Kedua, kalium permanganat. 3, besi 2 sulfat. Dan natrium hidroksida. Nah, dalam titrasi asam basa, dapat berupa larutan asam dengan konsentrasi yang belum diketahui dan mereaksikannya dengan basa yang konsentrasinya sudah diketahui untuk menentukan konsentrasinya atau sebaliknya. Sebelum kita melakukan titrasi, kita harus menyiapkan 1. Statif dan klem, 2. buret, dan terakhir Erlenmeyer. Sehingga titrasi dapat dilakukan seperti ini. Misalkan, kamu memiliki larutan natrium hidroksida yang sudah diketahui dan kamu ingin menentukan konsentrasi asam klorida yang belum diketahui. Maka, kamu dapat melakukan titrasi dengan memasukkan larutan asam klorida sebanyak 50 ml ke dalam Erlenmeyer. Dan buret diisi dengan larutan natrium hidroksida sampai tanda 0 untuk melihat titik akhir titrasi atau titik ekuivalen. Indikator yang umum digunakan pada titrasi adalah fenolftalein, bromtimol biru, metil merah, dan pada titrasi kali ini kita menggunakan fenolftalein sebanyak 3 tetes. Sekarang kamu dapat memulai titrasi dengan membuka perlahan keran pada buret dan goyangkan perlahan Erlenmeyer. Perhatikan adanya perubahan warna menjadi merah muda. Sementara ketika NaOH turun perlahan, ini menandakan kita akan mencapai titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi adalah ketika perubahan warna terjadi secara permanen dari tidak berwarna menjadi merah muda. Titik ekuivalen terjadi ketika jumlah ion H+ sama dengan jumlah ion OH-, ditandai dengan perubahan warna sementara. Sedangkan titik akhir titrasi yaitu di mana ketika kelebihan sedikit ion OH- ditandai perubahan warna permanen dalam labu titrasi. Kamu dapat mengenal lebih banyak jenis titrasi ketika kamu melakukannya di laboratorium seperti titrasi asam kuat basa kuat, titrasi asam kuat basa lemah, titrasi asam lemah basa kuat, dan titrasi asam lemah basa lemah. Nah, tetapi sebelum itu, simak dulu yuk konsep dasar asam basa menurut para ahli. Teori asam basa Arrhenius. Menurut teori Arrhenius, asam merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air, maka air tersebut akan menghasilkan ion H+ dalam larutan tersebut. Contohnya adalah ketika asam klorida atau HCl dilarutkan, maka terjadi persamaan reaksi dari asam klorida sebagai berikut. Sedangkan basa merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air, maka akan menghasilkan ion OH-. Contohnya adalah ketika natrium hidroksida atau NaOH dilarutkan, maka akan terjadi persamaan reaksi basa pada larutan tersebut sebagai berikut. 2. Teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori ini muncul untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada teori Arrhenius. Menurut teori asam basa dari Bronsted dan Lowry,
Asam merupakan senyawa yang mampu memberikan proton H+ pada senyawa lain dan disebut sebagai donor proton. Sedangkan basa merupakan senyawa yang menjadi penerima dari proton H+ dari senyawa lainnya dan disebut pula sebagai akseptor proton. 3. Teori asam basa Lewis. Menurut pandangan Gilbert Newton Lewis, asam merupakan suatu zat yang cenderung dalam menerima pasangan elektron yang berasal dari basa. Sedangkan basa merupakan zat yang mampu memberikan pasangan pada elektron. Dalam pandangan teori asam basa Lewis, basa memiliki pasangan yang elektronnya bebas. Kita lanjut ke aplikasi dalam analisisnya, yaitu 1. Aplikasi titrasi netralisasi. Titrasi netralisasi digunakan untuk menentukan analit yang bersifat asam atau basa atau zat yang dapat diubah menjadi asam atau basa. 2. Metode penentuan barbiturat. Sampel dilarutkan dalam metanol dan air, kemudian ditambahkan indikator dan dititrasi dengan larutan NaOH. Contoh indikator yang digunakan, timoltalen untuk penobarbital, Nizarin yellow untuk barbital, metil orange untuk natrium tiopental. 3. Metode penentuan aspirin dan asam benzoat. Sampel dilarutkan dalam etanol dan tambahkan 1 hingga 3 tetes fenolftalein sebagai indikator. Kemudian dititrasi dengan larutan NaOH hingga larutan berubah menjadi pink. Dalam metode titrasi asam basa dapat terjadi kesalahan titrasi. Kesalahan titrasi merupakan kesalahan yang terjadi bila titik akhir titrasi tidak tepat sama dengan titik ekivalen atau kurang dari sama dengan 0,1%. Disebabkan ada kelebihan titran, indikator bereaksi dengan analit, atau indikator bereaksi dengan titrasi. Selanjutnya, kita masuk yuk ke rumus-rumus yang digunakan untuk perhitungan metode titrasi asam basa. 1. Mol sama dengan volume dikali molaritas. 2. Mol sama dengan gram zat terlarut dibagi berat molekul. 3. Gabungan rumus 1 dan 2 menjadi berat zat terlarut sama dengan volume dikali molaritas dikali berat molekul. 4. Miligram zat terlarut sama dengan volume dikali molaritas dikali berat molekul. 5. Jumlah ekuivalen sama dengan volume dikali normalitas sama dengan gram zat terlarut dibagi berat ekuivalen. 6. Normalitas sama dengan molaritas dikali jumlah ekuivalen. 7. Berat ekuivalen sama dengan berat molekul per jumlah H yang diganti atau dinetralkan sama dengan berat molekul per jumlah H yang mampu diganti atau dinetralkan sama dengan berat molekul per H yang diganti atau terlibat dalam pembentukannya. 8. Molar sama dengan 1 mol zat terlarut per 1000 gram pelarut. 9. Volume sama dengan gram per berat jenis. 10. Netralisasi sama dengan mili ekuivalen asam sama dengan mili ekuivalen basa. Mililiter dikali normalitas asam sama dengan mililiter dikali normalitas basa. Selanjutnya kita masuk yuk ke contoh soal. Jika 20,60 ml larutan HCl 0,0100 molaritas digunakan untuk mentitrasi 30 ml larutan NaOH sampai titik ekuivalen, berapakah konsentrasi larutan NaOH? Yuk kita masuk ke jawabannya. Persamaan reaksi yang dapat terjadi, HCl plus NaOH menjadi NaCl plus H2O. Rumus yang dapat kita gunakan, mol sama dengan molaritas dikali volume, sama dengan 0,0100 mol per liter dikali 0,02060 liter sama dengan 0,000206 mol. I know